Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena perkenannya lah sehingga kita masih diberi kesempatan diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan kita hari ini, yaitu pemantapan gelar karya P5 di bulan Juni tanggal 5 Juni 2024. Untuk mempersingkat waktu, kita mau Laporan dari koordinator proyek 1 kepada Pak Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang sederhana ini guna membicarakan persiapan gelar karya untuk P5 di tahun pertama kita di sekolah kita SMP Negeri 1 Karosan. Baik, adapun yang pertama adalah proyek untuk yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi proyek pertama di sekolah kita yang kita adakan adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya sebagai yang ditugaskan sebagai koordinator untuk P5 pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Adapun yang perlu kita tampilkan nanti di gelar karya adalah karya-karya dari anak didik kita berupa pemanfaatan sampah dari lingkungan sekolah kita sendiri maupun dari lingkungan rumah peserta didik kita yang dipakai dan dibuat dalam bentuk benda jadi atau barang. Di antaranya yaitu kursi beserta dengan mejanya juga. Jadi untuk ini nanti apanya untuk modelnya nanti itu atau pengaturannya bisa nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya untuk persiapannya nanti. Tadi Bu apa? siap ini. Oh ya, oke. Untuk karyanya nanti insyaallah sudah siap. Sudah disiapkan, maksudnya sudah disimpan di tempat yang lumayan aman dan tinggal kalaupun ada kerusakan sedikit karena usia dari barang yang sudah dibuat itu mungkin akan ada sedikit yang perlu diperbaiki sedikit nih. Kayak lemnya sudah mulai mengering, itu akan berpengaruh sama kualitas dari barangnya. Dan untuk mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan ya. Kami kembalikan kepada Ibu Kurikulum bermoderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian laporan singkat dari koordinator proyek 1. Padanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya laporan singkat dari koordinator proyek 2 kepada Ibu Justinarti sebagai koordinator, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Baik, terima
terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi baik saya di sini selaku koordinator dari proyek kedua P5 yaitu kewirausahaan dengan tema kemarin aneka olahan pisang. Baik untuk seperti yang telah kita sepakati bahwa untuk gelar karya nanti saat tanggal 5 bukan cuma menampilkan karya untuk yang proyek ketiga, tetapi mulai dari proyek pertama, kedua dan ketiga semuanya akan ditampilkan saat gelar karya. Maka untuk itu kan seperti kita ketahui bahwa proyek kedua kemarin hasilnya itu adalah barang yang habis karena tidak bisa disimpan seperti yang proyek pertama. Jadi mungkin dalam waktu yang kurang lebih 1 minggu ini saya mohon kerjasama dari para tim fasilitator atau pendamping untuk membantu nanti anak-anak kita menyiapkan yang akan ditampilkan di gelar karya. Kalau saya usul, ini pun kalau bisa mungkin satu olahan saja, satu kelompok atau bagaimana. Jadi satu olahan per kelompok supaya tidak terlalu sulit, apalagi waktunya tidak lama. Mungkin sekitar 1 minggu ini pun kita masih mengerjakan untuk proyek ketiga. Belum ada apa-apanya, kita baru memulai. Semoga waktu yang 1 minggu ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sebelumnya untuk para Bapak Ibu hebat. Semoga kita bisa dalam 1 minggu ini bisa mempersiapkan dengan baik. Sampai tanggal 5 nanti kita bisa menampilkan yang terbaik. Apalagi bagaimana itu nanti gelar karya yang ada diundang dari luar. Oh iya. Iya, itu saja. Semoga kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk gelar karya nanti tanggal 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi laporan singkat dari koordinator proyek 3 kewirausahaan. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Baik, sebagaimana program yang sudah kita susun bersama mengenai P5, bahwa untuk tahun pertama kita di kurikulum Merdeka kita sudah memprogramkan 3 P5. Nah, untuk proyek terakhir yang sementara berjalan sudah hampir 4 hari dengan hari ini, kepada koordinator P5 Pak Rahman disilakan untuk memberikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita ketemu kembali untuk membicarakan bagaimana kelancaran program yang akan kita laksanakan. Selaku koordinator tema 3 kebinekaan global, judul tema yang saya angkat kuat dalam keberagaman. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan lancar, di mana di awal kita sudah melakukan sosialisasi, pertengahan jalan kita ada penyesuaian dan itu sangat bagus sebetulnya ya, di mana penyesuaian itu sekiranya bisa memudahkan kita semua dalam melaksanakan program ini. Laporan mungkin saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskan, hanya yang ingin saya tekankan bagaimana di waktu yang tersisa ini kita bisa mempersiapkan segalanya. Karena bukan gelar karya tema 3 saja, bukan gelar karya proyek 3 saja, tapi gelar karya, bahasanya gelar karya akbar ya, di mana semua proyek itu kita tampilkan. Sebentar akan lebih lanjut mungkin dibahas sama Ibu Koordinator P5, karena saya hanya mengkoordinator satu tema saja, Pak Amin satu tema, Ibu Narti satu tema, tapi kita punya koordinator secara keseluruhan. Melalui kesempatan ini mungkin bisa dikisahkan apa yang mau dilakukan, bisa dirancang apa yang ingin diperbuat, sehingga ketika itu sudah selesai gelar karyanya bisa berjalan dengan maksimal.
program di tema ini kuat dalam keberagaman, saya menampilkan produk yang utamanya itu penampilan pakaian adat. Karena sekolah kita beragam, bukan hanya satu suku. Itulah kita harus kuat dalam keberagaman. Keragaman yang kita miliki di sekolah paling tidak itu bisa menguatkan kita dalam mencapai tujuan dari visi misi sekolah kita. Tampilannya nanti penampilan baju adat yang dirangkaikan dengan kreasinya, mereka membuat replika dari baju adat dari bahan-bahan bekas atau limbah. Adapun misalnya ada yang mau ditampilkan hal lain, semisal tarian, boleh. Mau presentasi menggunakan bahasa daerah yang sudah disepakati dalam kelompoknya, itu bagus. Atau mungkin hal-hal lain, itu boleh dikata bonus, tidak harus. Tapi ketika itu bisa ada, tim fasilitatornya lah yang luar biasa. Dan pastinya tim fasilitator nanti yang berhak menilai yang dikoordinir dalam kelasnya. Oh, kelompok ini keren, dia bisa menampilkan, berarti dia punya nilai tambah nantinya. Dan seperti itu. Hanya yang ditekankan satu saja, tapi ketika ada tambahan silakan, itu sangat bagus. Nah, tergantung bagaimana kesiapan, kemampuan masing-masing muridnya di kelas. Untuk sementara mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian laporan singkatnya. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa P5 itu tujuannya bukan adalah sebagai seberapa bagus produk yang dihasilkan oleh anak didik kita, tapi sudah sampai di mana dimensi P5 yang dicapai oleh anak didik kita. Yang perlu ditekankan di P5 itu adalah dimensi akhlaknya anak-anak yang mau dicapai. Apakah sudah berkembang, belum berkembang, atau sudah tercapai. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi P5 itu bukan semata-mata hasilnya itu adalah barang, tapi laporan, dalam bentuk laporan pun itu bisa jadi produk dari P5. Nah, dari sebagai kesimpulannya, produk kita P5, hasil dari P5 kita ini saya lihat semuanya dalam bentuk barang. Di produk 1 ekobrik, produk 2 olahan dari bahan pisang, kemudian di produk 3 dia dalam bentuk replika pakaian adat yang mencerminkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kembali. Kemudian kita selanjutnya ke mekanisme kegiatan P5 yang rencananya gelar karya dilaksanakan pada tanggal 5, lalu simulasi tanggal 4, refleksi seharusnya tanggal 6, tanggal 6. Hanya saja siswa kita yang kelas 9 ada kegiatan penamatan, jadi kita ambil refleksi di tanggal 7. Di tanggal 8 masih tersisa 1 hari pekan di semester genap. Namun itu kita persiapkan untuk waktu persiapan ujian akhir tahun di tanggal 13. Karena berdasarkan kalender pendidikan yang mungkin saja akan dimajukan atau diundur oleh dinas, tapi untuk sementara belum ada informasi. Kalender pendidikan itu kita ujian akhir tahun di tanggal 13 selama sepekan ke depan. Kemudian tanggal 17 itu kita libur. Saya lupa ada cuti bersama di tanggal 18. Iya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, sorry. Tanggal 10 kita ujian akhir tahun.
Kemudian tanggal 17-nya itu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi Ada cuti bersama. cuti bersama tanggal 18 ya? Iya. Tapi tanggal 21 Kalau yang kemarin selebaran itu yang 3 menteri, aku lupa ya, ada nggak itu? 17, 18, berarti cuti bersama 18, 19 selama 2 pekan, tanggal 19 sampai tanggal 28 pengelolaan nilai, kemudian tanggal 29 penerimaan rapor. Lalu untuk kelas 9 pengumumannya itu adalah tanggal 10 Juni 2024. Nanti rencanakan tidak ada. Kalau berdasarkan kalender pendidikan tanggal 11, tapi SOP yang beredar itu tanggal 10 dimajukan 1 hari. Jadi penerimaan rapor dituliskan tanggal 10. Pengumuman tanggal 10, hari pertama kita ujian akhir tahun. Lalu saya rencanakan, tadi saya belum diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah, berdasarkan perencanaan tanggal 3 Juni kita sudah rapat kelulusan, dirangkaikan dengan rapat pembagian tugas. Rapat pembagian tugas. Jadi akhir jabatan berakhir di tanggal 3. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Selanjutnya laporan dari semester 1 sampai semester 5 untuk kelas 9 terakhir hari ini harusnya sudah masuk ke panitia dalam bentuk soft copy dan hard copy-nya. Kemudian untuk ledger semester 6 terakhir hari Rabu pekan depan insya Allah, mudah-mudahan selesai semua. Nilai sudah diproses, lalu rapor di input oleh wali kelas. Demikian. Masuk di tahu apa tuh? Ya. Amin. Selanjutnya sebelum kita ke mekanisme pelaksanaan gelar karya di tanggal 5 nanti, kita dengar dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekiranya dari 3 laporan tadi dari masing-masing koordinator ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada masukannya kepada Ibu, kami silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan proyek ini, di sini saya sudah mengetahui bahwa sudah ada 2 yang sudah dilaksanakan, tinggal sisa 1 ya. Jadi yang mau ditampilkan nanti itu di P5 itu saya mohon yang P1 dan P2, karena tadi sempat saya dengarkan bahwa barang-barangnya sudah lama disimpan. Jadi bagusnya mungkin kalau diadakan pengecekan, ya diadakan pengecekan yang P1 kalau tidak salah. Jangan sampai pada saat gelar aksinya ada yang copot atau lain-lain dari praktiknya anak-anak. Yang kedua, untuk P2-nya kewirausahaan saya dengar ini mungkin yang enak dibandingkan dengan lain-lain. Kenapa? Karena bisa dimakan. Ya, jadi ya yang P1 itu yang nyamannya kita lihat. Ya P3 juga kita lihat keindahannya. Ya P yang di tengah-tengah, P2 adalah kita menikmati. Jadi bagusnya mungkin kalau hasilnya itu betul-betul bukan sekedar praktek. Ya betul-betul diperhatikan kualitasnya supaya anak-anak di situ bisa mendapatkan cara yang baik, yang mudah dan yang
enak untuk dinikmati. Ya, ini kita ajarkan seperti itu anak-anak berwirausaha, karena belum tentu anak-anak kita itu semuanya akan menjadi pegawai dan lain-lain. Bisa saja ada anak-anak kita yang minatnya itu di segi kewirausahaan. Jadi jangan sampai dari bekal yang kita berikan selama di sekolah ini, jangan sampai beberapa tahun kemudian mereka akan berhasil untuk mengolah ini menjadi mata pencahariannya. Jadi betul-betul diajarkan yang namanya cara membuat, ya, cara membuat olahan-olahan tersebut. Bukan hanya keberhasilan kerjasamanya, kolaborasinya. Jangan dilihat kolabnya saja, ya, kolaborasinya. Jadi perhatikan juga kualitasnya barang-barang tersebut atau makanan tersebut. Nah, berikutnya mengenai alur-alur P1, P2, P3 dan P5, saya yakin sudah mantap semua karena Bapak dan Ibu guru semua andalan. Semuanya selesai tepat waktu, tidak ada yang molor waktunya, tepat sasaran, tindakannya bagus. Ya, jadi kita tinggal beraksi. Yang terakhir mengenai koordinator untuk keseluruhan P1, P2 dan P3, ini juga andalan karena dia mengurusi semuanya. Jadi saya minta koordinator dari P1, P2 dan P3 itu laporannya ke koordinator P5 dikasih bagus laporannya supaya dia mendapatkan proses yang baik untuk tema-tema tersebut. Jadi gelar aksinya ditentukan saja waktunya oleh Wakakurikulum. Nanti kita tampilkan dan mengundang orang luar untuk melihat gelar-gelar aksi siswa kita, bahwa siswa kita bisa mampu berkolaborasi dengan teman-teman dan gurunya. Mungkin itu tambahan saya untuk kedepannya. Mari kita membimbing siswa kita untuk lebih baik dan berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai mekanisme gelar karya yang rencananya 3 produk dari P5 akan ditampilkan. Untuk itu diskusinya dipimpin oleh Ibu Nurhaida sebagai koordinator P5. Kepada Ibu disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu moderator kita Wakakurikulum di UPTD SMP Negeri 1 Barasta. Seperti yang telah kita bicarakan pada saat briefing P5 beberapa hari yang lalu, bahwa mekanisme pelaksanaan gelar akbar, kalau istilahnya tadi Pak Rahman, jadi kita sepakati saja bahwa kita menggunakan istilah gelar akbar, ya. Untuk mekanismenya yang pertama itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rahman, bahwa sebaiknya setiap tim itu ada satu minimal penampilan, baik itu penampilannya berupa tari, bisa juga menyanyi solo atau mungkin senam kelima. Jadi
Kalau menyanyinya bisa mungkin disesuaikan dengan kegiatan kita, jadi itu bisa menyanyi solo yang berkaitan dengan P5. Kemudian kalau tari, karena kita membahas di proyek ketiga itu keberagaman atau kuat dalam kebinekaan, maka bisa mungkin tari etnis tertentu atau bisa digabung dalam beberapa etnis. Jadi mana-mana yang bisa ditampilkan oleh anak kita semaksimal mungkin. Jadi tidak usah yang ribet-ribet, mengingat waktu kita yang hanya kurang lebih 7 hari untuk menyiapkan produk dari P3, proyek ketiga kita. Kemudian kita juga harus mengecek produk dari proyek pertama. Kemudian di hari Min 1 atau tanggal 4 itu kita juga harus sudah menyiapkan satu produk untuk setiap kelompok di tim kita, olahan pisang. Kemudian saya juga menyampaikan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi pada saat proyek kedua itu memang kita sudah mengajarkan, jadi bukan menyampaikan kepada siswa, jadi bukan hanya cara membuat, malahan kita memang menanamkan dulu ke anak-anak bahwa apa gunanya itu kewirausahaan. Jadi anak-anak sudah paham betul, karena sebenarnya inti dari P5 itu bukan olahan pisangnya, tetapi bagaimana anak-anak mengetahui apa manfaat dari yang mereka kerjakan. Contohnya kemarin olahan pisang, bukan manfaat pisangnya yang kita sampaikan, tapi manfaat dari kewirausahaan. Karena jadi kemarin juga kita sampaikan sama anak-anak bahwa pegawai juga bisa berwirausaha, apalagi yang memang hanya di rumah. Maksudnya dia tidak mau kerjakan orang yang terikat, dia bisa berwirausaha, bisa mandiri dengan kegiatan wirausaha. Jadi untuk melihat ketercapaian proyek kedua kita memang adalah beberapa tahun ke depan. Ketika kita nanti keluar belanja sudah ada anak-anak kita yang berwirausaha, berarti di situ dilihat keberhasilannya proyek kedua tak kemarin. Kemudian kembali ke mekanisme. Jadi seperti itu, karena tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa kita usahakan menghadirkan mungkin orang dinas atau pengawas. Jadi mekanismenya seperti itu. Tempat kemarin kita sudah sepakati di ruang sebelah. Kemudian harinya juga kita sudah sepakati tanggal 5. Kemudian penampilan, jadi susunan acaranya nanti kita bicarakan. Jadi kasarnya saja ini kita akan menampilkan proyek dari 3 proyek kita, proyek 1, 2, dan 3. Mungkin itu saja ya. Kemudian saya mau bertanya dulu, apakah perlu nanti pada saat gelar akbar ada laporan dari koordinator tiap proyek? Iya. Iya, karena laporannya kemarin kan sudah di saat gelar karya kita dari setiap proyek. Jadi laporan secara umum. Oke, jadi yang menyampaikan laporan nanti adalah koordinator proyek P5. Oke. Iya. Sebenarnya ini kalau menurut aturan setiap proyek itu pasti ada gelar karyanya. Cuman karena kemarin kita ada pertimbangan kenapa sampai harus digelarkan kembali ini 2 proyek yang sudah berlalu, dengan pertimbangan kita menampilkan inilah produk proyek yang sudah diselesaikan anak-anak tak. Ini nih hasilnya, sehingga itu yang mendasari dilaksanakan gelar
akbar dengan menampilkan 2 proyek sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kemarin direncanakan orang tuanya anak-anak tak akan diundang, terutama yang kelas 7 kan kemarin begitu Bu Aida saat penyusunan KOSP kemarin orang tuanya itu akan diundang di gelar karya 3, makanya ditampilkan yang proyek 1-2 kemarin itu. Saya kira itu. Sambil jalan kita bisa diskusi Bu Aida. Betul. Jadi karena ini sebenarnya untuk menyampaikan mekanisme kita sudah sepakati kemarin waktu briefing. Jadi hari ini karena pemantapan kan hadir semua ya kemarin briefing. Jadi intinya itu gelar akbar ditampilkan produk ketiga, ada penampilan tiap tim, kemudian ada laporan dari panitia. Nah, ini nih yang hal-hal kecil yang butuh masukan untuk hari ini. Jadi kita sambil jalan sambil diskusi sebenarnya untuk memantapkan mekanisme yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 Juni nanti. Jadi memang kita harusnya diskusi. Bukan cuma saya memaparkan, tapi memang harus didiskusikan untuk pemantapannya ini karena besok-besok sudah tidak ada lagi rapat seperti ini untuk membicarakan hal ini karena mengingat sempitnya waktu, jadi kita manfaatkan hari ini karena saya pikir bahwa ada semua juga personelnya ini proyek P5, jadi kita sambil diskusi saja. Oke? Ya, baik. Jadi saya kembalikan ke moderator sambil jalan kita diskusi. Iya, untuk Bapak Ibu ada masukannya mungkin terkait dengan pelaksanaan Pak nanti. Saya ini yang kutanyakan ini nanti kan sudah fix ya kita mengundang orang tua. Ya, istilahnya dipamerkan ke orang tua ini hasilnya nak tak jadi tukang sampah kemarin katanya. Karena dia kemarin dibilang ya SMK saja itu tukang sampah. Iya. Ya, sampai berkonflik. Kemarin itu anak kita karena pergi mencari sampah di SD, sehingga ada sedikit konflik. Ya ini memang kemarin yang belum kita sepakati dan memang belum diskusikan apakah kita akan mengundang orang tua siswa dari kelas 7 atau bagaimana? Atau komite saja kan? Ya ini kembalikan. Iya. Nanti perpisahan. Tidak. Perpisahan tanggal 6. Besoknya. Baru itu nih. Begini mungkin untuk menampilkan semua proyek mungkin kita undang komite pengawas atau Pak Kabid kalau ada waktunya. Terus untuk orang tua siswa mungkin perwakilan ya, mengingat ruangan kita yang kurang memadai, jadi mungkin yang dianggap bisa hadir ya, untuk membuktikan, menyaksikan bahwa inilah selama ini yang dikerja anak-anak saya ya, mungkin begitu masukan saya. Ya ada lagi Bapak Ibu, jadi syaratnya Ibu kita undang komite. Kalau komite kan harus ketuanya saja, jadi jajarannya tuh komite kan sudah mewakili orang tua. Masuk pengurus komite Iya. semua ya, kan ada ketuanya, ada wakilnya, ada Mewakili orang tua. Itu kayak itu pengurus. Lalu kalau misalkan mengundang berarti kita sebagai tuan rumah tidak enak kalau tidak menyuguhi tamu tak. Nah ini yang harus dibicarakan, sumber dananya dari mana. Itu mau tanyakan juga yang untuk produknya nih. Baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan ini mengenai produknya P2. Kemarin kan saat gelar karya kita itu pengemasannya untuk dijual karena kan wirausaha. Nah, bagaimana nanti di gelar akbar? Apakah cuma disajikan untuk dicicipi secara gratis atau ada juga yang dikemas untuk dijual?
Bagaimana dengan tim pendamping? Dan karena ini waktu dan dana sebenarnya juga tadi anak-anak sudah mengeluh, ibu ini pakai uangnya siapa? Oke. Iya, tadi sempat bertanya, Bu, disewakan ini Iya, karena baju adat. menyewa adat, baju adat. Oke. Sebenarnya bagusnya kalau kita mau undang bapak-bapak yang di atas pengalaman, biasanya itu beli harga di atas. Kalau ada kita jual produknya anak-anak. Pengalaman saya nih waktu mahasiswa, kalau ada dibikin-bikin, kalau ada kegiatan begitu baru ada bapak-bapak kakak baru menjual harga 5.000, nah beli 50.000 biasanya. Cuman di sini mengingat waktu dan tidak ada kesempatan untuk kita mengumpulkan dana lagi. Jadi kayaknya ini kalau saya pribadi untuk disajikan di standnya saja, karena kalau mau yang menjual kayak kemarin itu butuh waktu lama untuk anak-anak. Kemarin saja waktu proyek P2 itu 1 hari sebelum gelar karyanya P2 itu anak-anak full memang di situ untuk menghasilkan produk, tapi memang banyak yang mereka buat karena untuk dijual. Dan mengingat ini karena mau digabung dan produk dari proyek ketiga kita belum ditahu bagaimana kendala ke depan, belum tahu. Ini anak-anak ada misi yang nampak kelihatan, tapi detail-detailnya itu yang saya yakin butuh waktu lama untuk mempercantik itu produknya anak-anak. Jadi kalau saya saranku yang untuk disajikan saja di standnya. Tunggu di. Jadi ada lagi inspirasiku. Jadi bagusnya nanti nih mekanismenya setelah ada acara-acara resmi pembukaan apartheid selesai ditutup. Jadi kita kasih kesempatan kayak apa itu ya, yang pameran begitu. Jadi tamu undangan itu bisa berkeliling melihat stand-standnya anak-anak. Jadi harus ada memang dalam satu tim itu anak-anak yang bisa bicara menjelaskan itu produk-produknya masing-masing kepada tamu yang berkunjung ke standnya. Jadi bagus mungkin begitu, masukkan di ini baru muncul lagi. Silakan jadi Pak Arman dulu baru Pak Fadur nih, karena duluan angkat tangan Pak Arman. Iya, karena di belakang nih jadi dilihat. Silakan Pak Arman. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita tanya diskusi, saya kan sempat kayak teringat kan P2 itu yang ingin ditekankan adalah wirausahanya. Nah, sedangkan yang kemarin kan kita buat pisang. Sementara pisang itu mungkin agak sulit kalau mau disiapkan dalam waktu cepat. Bagaimana kalau yang disiapkan itu yang mudah? Misalnya es kelapa muda. Artinya kan wirausahanya yang mau ditekankan. Jadi mungkin yang berupa air lah yang bisa gampang sekali dibuat dalam usaha. Iya. Menanggapi dulu. Ya, terima kasih Pak Arman masukannya. Ini kemarin kan P2 itu kewirausahaan, ditekankan bagaimana anak-anak tak bisa berwirausaha dengan produk pisang. Oke, aneka olahan pisang. Saya tadi sepakat dengan Ibu Nur Haida kalau tidak perlu lagi menjual pada saat gelar karya, karena kewirausahaannya itu sudah ditampilkan pada gelar karya produk 2. Nah, ini cuma mau ditampilkan saja ke orang tua, ini gelarnya karyanya anak tak. Terus menanggapi Pak Arman, kalau lain dari pisang sepertinya sudah melenceng dari tema, walaupun yang ditekankan adalah kewirausahaannya, tapi kewirausahaan khusus tentang pengelolaan pisang. Itu yang kemarin.
Adapun kalau misalkan dalam satu tim itu ada yang bisa menampilkan seperti es kelapa atau ke es cincau, boleh kalau saya tidak ada masalah sepanjang anak-anak tak siap dalam hal ini, mereka mampu bikin dan dananya tidak terlalu memberatkan kepada anak-anak tak. Kalau gitu, kalau saya seperti itu. Pak Fatul, Ya, itu yang tadi saya gue datang bilang nanti kan itu dan healing. Kalau bisa itu yang pakai adat nanti yang menjelaskan tuh bagus kelihatannya. Ya, teknis pelaksanaannya ada saran dari Pak Fatur yang menggunakan pakaian adat asli. Ya, itu yang memberikan penjelasan ketika ada pengunjung masuk di standnya. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ini mengenai yang disampaikan tadi Pak Rahman selaku koordinator proyek 3, tidak terikat. Kalau ada waktu tadi Pak, begitu maksudnya tadi ya, yang mau menjelaskan pakai bahasa sesuai dengan pakaian adatnya, kemudian sudah difixkan. Oh, ya, kalau saya juga sebenarnya pikiran kok ke arah ke sana. Ada yang bikin drama, ada yang bercakap-cakap menggunakan bahasanya. Ataukah satu tim itu kolaborasi tentang penampilan. Kalau tari, kalau kita tampilkan tari, satu tim ini terus ada mungkin yang pokoknya teknis dari tim fasilitator, berarti ini tidak terikat. Ya. Tidak terikat. Iya. Jadi kalau seperti itu harus siapkan waktu untuk berlatih. Nanti dilibatkan kelas 8 kan? Pasukan bisa memang itu dilibatkan Terima kasih, sedikit masukan karena mengingat waktu yang sangat singkat. Jadi kita kan yang di D3 sekarang masing-masing ada yang tim fasilitator. Jadi bagaimana kalau untuk yang persiapannya untuk karyanya proyek 1 dan 2 untuk lebih menyempurnakan dan kayak P2 untuk persiapannya apakah bisa melibatkan guru kelas 9 karena untuk membantu saja yang tidak ada minat ajar kayak Ibrina Fahma membantu saja kalau ada waktunya kayak Pak Amin orang dibantu itu karyanya yang proyek pertama, siapa tahu ada di sana yang mau diperbaiki, mau di apa. Karena kita ya untuk yang kelas tujuh sekarang pasti fokusnya di proyek ketiga. Terima kasih. Iya. Jadi sangat bagus semua masukannya, termasuk es kelapa muda. Sangat bagus sekali. Jadi kalau ada nanti tim yang lebih dananya bisa dipakai untuk es kelapa muda di STEM masing-masing. Jadi es kelapa muda itu masukan yang sangat luar biasa, apalagi di sini panas, enak sekali untuk siang-siang. Pak Armandi, oke, intermezzo. Tapi serius Kak ini, kalau ada dana lebihnya dari tinta bisa. Oke, jadi Pak Arman kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada sabar mami. Berikutnya untuk tadi pakaian adat, jadi tadi saya tidak sampai ke situ, itu enaknya kalau banyak kepala. Yang tidak dipikirkan oleh si A, terpikirkan oleh si B, yang tidak terpikirkan oleh Pak Amin, terpikirkan oleh Pak Fatur. Kemudian masukan dari Bu Narti. Jadi minta tolong ini sama guru-guru kelas 9 yang sudah tidak, kalau selesai semua nih pekerjaannya atau walaupun masih ada pekerjaannya sedikit, bisa nanti bantu-bantu di proyek guru kelas 9, Ibu Siti Jumila, Pak Ahmad, Akbar. Siap. Ya, siap, mantap. Jadi iya, Ibu Lila itu paling ahli mendekor.
pokoknya langsung mantap ya wadah ke ruangan. Jadi aman jadi ini untuk bantu-bantunya. Kemudian tadi itu masalah tadi kalau mau apa itu yang tadi apa lagi itu benda yang yang banyak suku itu yang terkenal di bukan dari sana itu bukan apa etnis satu etnis di banyak orang. Iya apa tuh? Musa. Middle campuran. Ya itu nih. Hari kreasi Nusantara. Jadi ini yang biasa ditarikan anak-anak jadi agak gampang dihafal. Ada yang kekinian bunda itu ya Wonderful Indonesia. Saya yakin itu anak-anak banyak yang sudah tahu. Jadi misalnya ada di timku tahu satu yang hafal-hafal nih, ada di tim 2 yang sudah hafal-hafal nih, digabung nih 3 tim. Itu untuk persembahan tarian pertama begitu. Tahu kan ini Temata. Jadi itu Wonderful Indonesia masuk sekali di Temata itu. Iya, jadi nanti tinggal ditanya tuh yang punya bakat. Siapa tahu nanti kalau bilang di per tim, nah di timku cuma 2 orang yang berbakat menari, tidak jadi lagi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan Wonderful Indonesia. Beda-beda tidak apa-apa. Jadi begitu deh. Itu lagi yang sempat teringat. Jadi digabung nih saja yang tadinya Wonderful Indonesia. Masalah gerakannya kan banyak versi gerakannya, mana nih yang muda, nah apa anak-anak. Kita serahkan nih sama anak-anak. Mereka itu antusias nih kalau menari. Oke? Jadi kalau masukkan Pak Arman kelapa muda, kelapanya gratis. Kelapa mudanya gratis. Untuk kelengkapannya itu silahkan pengaturannya siapa yang mau siapkan. Ya, selanjutnya. Disepakati Wonderful kelas 9 atau kelas 8. dikoordinatori oleh Ibu Siti Jumila. Ya, masih ada? Ya, silakan Pak Teguh. Keberatan es batu. Ya langsung saja. Gimana juga nanti saat pembukaan itu ada sesi apa? Fashion show gitu. Jadi supaya nanti kami itu lihat memang anak-anak berbakat bagus replikanya begitu toh. Jadi biar kamu yang menilai. Maksudnya sejauh mana anak-anak itu berkreasi kan? Itu sih. Iya, begitu nih kemarin yang direncanakan untuk proyek 3. Ketika gelar karya nanti itu mereka tampilkan produknya dengan fashion show. Ya, baik Bapak Ibu, demikian diskusi sosialisasi kita pada hari ini terkait gelar karya untuk proyek 3 yang insya Allah akan dirangkaikan dengan penampilan produk 1 dan produk 2 dari T5 kita untuk tahun pelajaran 2023-2024. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon kerjasamanya agar kegiatan kita nanti terlaksana sebagaimana harapan kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.